Nah, ketika nama Valentin Barco ini disebut, sambutan dari publik Santiago del Estero ini luar biasa. Pemain-pemain tampil nervous, gugup, tampil seperti cemas, seperti ya takut kalah lah istilahnya lah seperti itu. Bahkan Valentin Barco juga dimarahi. Valentin Barco dimarahi oleh Javier Mascherano, Maxi Peron, tetapi masih belum tampak atau belum kelihatan bahwa Argentina ini adalah salah satu tim yang patut diwaspadai oleh pesaing-pesaing lainnya. Salam pemirsa, ketemu lagi di Titis Corner dan pertandingan pembuka Argentina sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 melawan Uzbekistan masih mengecewakan. Ya, mereka belum memenuhi ekspektasi sehingga pantas disebut sebagai salah satu kandidat juara di Piala Dunia U20. Jadi memang wajar karena Argentina ini toh sebelumnya juga dia tidak lolos kualifikasi dan skuad yang dibentuk ini juga skuad mendadak. Beberapa diantaranya mengandalkan pemain-pemain dari Europipes seperti Matias Soule, Luca Romero, kemudian Valentin Carboni, Maxi Peron, tetapi masih belum tampak atau belum kelihatan bahwa Argentina ini adalah salah satu tim yang patut diwaspadai oleh pesaing-pesaing lainnya. Nah, kita lihat atau kita evaluasi dari apa yang terjadi pada pertandingan pertama ketika mereka menang melawan Uzbekistan, juara Asia. Nah, Uzbekistan sendiri tampil sangat bagus. Mereka memberikan perlawanan termasuk lewat gol pertama Makhmadjonov menit ke-23. Ini gol yang cukup aneh ya, karena hampir semua pemain berhenti bergerak kecuali Makhmadjonov, dan juga di situ kiper Argentina Federico Gomez mendapat kritikan sangat tajam karena bola ini masuk ke tiang dekat ya. Kenapa dia nggak bisa tutup tiang dekat itu? Jadi ini kelemahan, satu titik kelemahan dari sisi kiper Federico Gomez. Padahal dia adalah kiper paling berpengalaman yang menjadi sparring partner di Piala Dunia bagi tim nasional senior Argentina. Nah, kemudian beruntung ya setelah gol dari Makhmadjonov ini ada balasan dari Alejo Felix lewat sundulan kepala. Ada sedikit blunder dari kiper Uzbekistan di sini karena dia sebenarnya bisa menepis bola, tetapi bola kena mistar dan jatuh masuk ke gawang sendiri. Nah, kemudian setelah itu Argentina sebenarnya mendapatkan hukuman penalti ketika Agustin Giai, bek kanan mereka, melanggar Makhmadjonov. Lagi-lagi Makhmadjonov ini menjadi bintang bagi Uzbekistan di kotak penalti. Ya, kalau kita melihat sebenarnya itu pelanggaran ya, pelanggaran. Tapi wasit punya pemikiran lain setelah melihat rekaman kamera. Jadi menurut pandangan wasit bahwa kaki dari Agustin Giai lebih dulu mengenai bola dibandingkan mengenai Makhmadjonov. Jadi sehingga hukuman penalti itu kemudian dibatalkan. Nah, setelah itu Valentin Carboni mencetak gol yang membuat Argentina unggul 2-1 menit ke-42. Jadi 3 gol ini dicetak dalam kurun 19 menit. Nah, kita lihat pada laga di Stadion Madrid de Ciudades di Santiago del Estero itu bagaimana pelatih Javier Mascherano memasang komposisi seperti berikut ini, yaitu di posisi kiper ada Federico Gomez, kemudian di posisi bek kanan ada Agustin Giai, di posisi duet center back itu adalah Lautaro De Lolo dan juga Valentin Gomez, dan di posisi bek kiri ini adalah Valentin Barco. Nah, ketika nama Valentin Barco ini disebut, sambutan dari publik Santiago del Estero ini luar biasa. Jadi ini mengingatkan sambutan atau gegap gempita seperti saat Argentina bermain di tempat yang sama melawan Curaçao pada uji coba tim nasional senior mereka ya waktu itu ya. Gegap gempitanya, gemuruhnya wajar karena Valentin Barco ini adalah salah satu bintang, salah satu pemain yang dipandang akan menjadi bintang bagi Argentina di turnamen ini. Karena apa? Karena dia sudah membela Boca Juniors di level senior dan dia disebut sebagai salah satu bek kiri terbaik untuk usia di bawah 20 tahun ya. Untuk usia muda, ini adalah salah satu bakat terbesar untuk posisi bek kiri Valentin Barco. Tetapi kita lihat performa Valentin Barco masih jauh dari harapan, masih jauh dari ekspektasi. Nah, kemudian di posisi double pivot ada Maxi Peron dan juga Matteo Tanlongo. Di atas mereka, di depan mereka ada tiga
gelandang, yaitu Bryan Aguirre di kanan, Valentin Carboni di tengah, dan Matias Soule di sektor kiri dengan satu striker tunggal yaitu Alejo Felix. Ya, ini kita lihat di situ dengan komposisi ini, terutama sektor belakang masih sangat sering melakukan kesalahan ya. Apakah itu Lautaro De Lolo, Agustin Guiai, Valentin Gomez, Valentin Barco masih belum menunjukkan sisi pertahanan yang kuat ya, sisi pertahanan yang tangguh bagi Argentina. Nah, kalau kita pilih siapa pemain yang menonjol dari pertandingan itu, ya mungkin ada Matias Soule. Ini pemain yang cukup aktif bergerak terutama di sektor kiri, dan juga Bryan Aguirre di kanan. Aguirre berkali-kali melakukan penetrasi lewat dribblenya ya, berkali-kali pula melewati lini belakang dari Argentina, dari Uzbekistan, tetapi masih belum bisa berbuah gol. Kita melihat dari sisi individual memang menonjol adalah Bryan Aguirre dan juga Matias Soule, tapi dari sisi tim ini belum terbentuk sebuah tim yang tangguh, karakternya belum kelihatan. Pergantian pemain masuk, kita lihat misalnya Luka Romero dan Fede Redondo, kemudian masuk Gino Infantino, Ignacio Miramon, kemudian Ignacio Puig juga masuk. Tetapi juga kita melihat Luka Romero belum tampak ya. Dari sisi postur seperti kelihatan seperti Messi, tetapi belum kelihatan skillnya. Berkali-kali dribblenya gagal. Fede Redondo masih cukup lumayan ya, dia menjadi backup yang bagus, terutama di posisi double pivot ya. Kemudian Ignacio Puig juga masih belum kelihatan. Gino Infantino juga masih standar. Ignacio Miramon juga kita lihat di babak kedua kan double pivotnya menjadi Fede Redondo dan juga Ignacio Miramon, tapi masih belum tampak Argentina yang meyakinkan. Nah, kenapa? Kalau kita melihat di sini, menurut Javier Mascherano sang pelatih, bahwa ada sisi nervous, ada sisi kecemasan karena ini adalah partai pembuka. Kemudian sesuatu juga yang diungkapkan oleh Javier Mascherano adalah bahwa sangat jarang pertandingan usia muda di Argentina disaksikan penonton yang full memenuhi stadion. Itu sangat jarang. Nah, kali ini penonton memenuhi stadion sehingga tampak memang ada beban ya, seakan-akan ada beban, wajib menang, harus main cantik, harus main indah. Nah, beban itulah yang kemudian membuat pemain-pemain tampil nervous, gugup, tampil seperti cemas, seperti ya takut kalah lah, istilahnya lah seperti itu. Bahkan Valentin Barco juga dimarahi. Valentin Barco dimarahi oleh Javier Mascherano. Apa kamu punya masalah gitu? Ada apa? Ada apa dengan permainanmu? Apa kamu punya masalah? Kemudian Valentin Barco merespon dan dijawab oleh Mascherano, oke, jangan bohong. Nah, pemain sekelas Valentin Barco yang sudah tampil di kompetisi senior di Argentina saja masih kelihatan gugup, masih kelihatan nervous, masih kelihatan cemas ya, apalagi yang lain-lain ya. Nah, ini menunjukkan bahwa memang sindrom laga pertama masih menghinggapi Argentina. Nah, kita akan melihat di pertandingan berikutnya melawan Guatemala atau melawan Selandia Baru, apakah penampilan terbaik dari anak asuh Javier Mascherano ini akan keluar ya. Setidaknya kita ingin melihat Maxi Peron yang seperti digadang-gadang sebagai pemain muda terbaik di sektor tengah ya, Valentin Carboni, Matias Soule. Nah, kita harapkan semua itu bisa keluar di pertandingan lawan Guatemala atau pertandingan berikutnya melawan Selandia Baru. Silakan jika Anda punya komentar, tulis di kolom komentar. Kita ketemu dalam pembahasan berikutnya. Salam.